Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Evi. Hari ini kita mau bahas IPS tentang tema 6 subtema 1 ya. Kita hari ini sudah masuk semester 2 ya. Kita harus tetap semangat belajar meskipun belajarnya kita masih dengan daring ya, masih dengan online. Ya anak-anak, baiklah, kita luruskan niat untuk belajar ya. Kita niatkan untuk ibadah ya. Oke, kita baca basmalah sama-sama dulu. Tadi sudah berdoa kan ya? Setelah sholat duha, yuk kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, materi kali ini tentang hubungan kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Ini ada di tema 4F subtema 1 ya. Ini tentang ketersediaan sumber daya alam itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan dan kenampakan alam. Kalian masih ingat tentang kenampakan alam yang kita pelajari di semester 1? Oke, kalau belum ingat, kalau lupa, kita bahas singkat dulu aja ya. Apa sih kenampakan alam itu? Jadi kenampakan alam itu ada 3 ya, seperti yang Bu Evi terangkan yang di semester 1. Jadi ada dataran tinggi, dataran rendah, sama pantai. Dan tiap-tiap kenampakan alam itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri ya. Misalnya kalau di pantai itu pekerjaannya apa? Nelayan dan seterusnya. Lalu keberagaman sumber daya alam itu mempengaruhi mata pencaharian masyarakatnya. Misal antara dataran tinggi, pantai, dan dataran rendah itu pekerjaannya beda-beda ya. Misal di daerah pantai biasanya mata pencahariannya nelayan. Nelayan itu menangkap ikan ya, lalu dijual, kegiatan ekonominya menjual. Kalau masyarakat yang ada di pegunungan biasanya memanfaatkan tanahnya subur, biasanya untuk pegunungan. Nah, kalau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam itu biasanya kan ada kegiatan produksi, distribusi, sama konsumsi ya. Nah, untuk jenis usaha dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam itu biasanya kita kelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama, usaha agraris. Usaha agraris ini seperti kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, atau kehutanan. Intinya, usaha agraris ini berkaitan dengan pengelolaan tanah atau air. Yang selanjutnya ada usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif ini biasanya untuk mengelola penggalian, mengambil, dan mengumpulkan kekayaan alam, seperti usaha pertambangan atau pembuatan garam. Lalu ada usaha industri. Usaha industri ini biasanya mengelola bahan mentah menjadi bahan barang siap dikonsumsi. Bahan mentah ini berasal dari alam. Misalnya ya, padi kita olah jadi beras, lalu jadi nasi. Itu usaha, biasanya usaha industri ya. Nasi kita jual, itu termasuk usaha industri ya. Lalu misalnya ada pohon menghasilkan kayu diolah menjadi kursi atau lemari, lalu disalurkan atau dijual. Itu juga termasuk usaha industri ya. Yang selanjutnya ada usaha jasa. Usaha jasa misalnya jasa angkutan, pergudangan, atau keuangan. Oke, supaya lebih paham kita coba identifikasi kegiatan pemanfaatan di daerah yang Bu Evi cari gambarnya itu ya. Yang pertama ada daerah apa itu? Daerah nelayan. Daerah nelayan ini termasuk ada di bentang alam pantai ya. Kalau daerah pantai ini biasanya pekerjaannya atau mata pencahariannya itu sebagai nelayan. Lah, pemanfaatannya itu apa? Kalau nelayan kan menghasilkan ikan ya. Lalu ikan dijual dan penjualan ini termasuk kegiatan ekonomi ya. Yang kedua ada
orang yang sedang menanam padi, yang sedang menanam padi. Itu kalau padinya tumbuh itu nanti jadi apa? Jadi gabah ya, gabah lalu jadi beras kita masak jadi nasi ya. Itu pemanfaatan di daerah masing-masing. Oke, semoga anak-anak paham semuanya ya. Materi tentang IPS pada subtema 1, tema 4F tentang hubungan kondisi lingkungan dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang yang Bu Evi terangkan, oke, ada tugas 2 soal saja. Eh, 2 soal saja ditulis di buku tematik ya. Oke, yang pertama, tulislah 4 jenis usaha dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Tulis ya apa saja yang Bu Evi terangkan tadi. Yang kedua, tulislah sumber daya alam di daerah pantai dan pemanfaatannya. Ya. Oke, itu saja. Tugasnya cuma 2 ya. Semoga tidak terbebani. Satu hari cuma ada 2 tugas. Semoga segera selesai tugasnya biar tidak tertumpuk-tumpuk ya. Oke, syukron. Itu saja dari Bu Evi. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat ya meskipun daring. Semoga pandemi ini segera selesai. Semoga semuanya sehat. Tetap semangat ya. Oke. Bu Evi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.